Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Deja. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya, kita masuk ke part 4 ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya berkaitan dengan persiapan untuk penghitungan suara, baik dari segi sarana prasarana dan tempat penghitungan suara atau TPS ya. Selanjutnya di part 4 di sini, ini adalah tugas KPPS juga ya untuk BIMTEK KPPS. Setelah persiapan, maka di sini kita melaksanakan penghitungan suara pada pemilu 2024. Mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja ya. Untuk tugas KPPS pada penghitungan suara ya. Ini tugas KPPS 1 sampai 7 ya. Untuk ketua KPPS atau sering disebut dengan KPPS 1 itu memimpin rapat penghitungan suara ya. Kemudian yang kedua, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih atau pemasyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Ini adalah ketua KPPS, tugasnya seperti ini ya. Kemudian KPPS kedua yaitu membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS. Untuk KPPS ketiga dan KPPS keempat ya, ini masih membahas berkaitan kalian tugas KPPS pada penghitungan suara ya. Yang pertama, mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan dan ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Dan yang kedua, memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh ketua KPPS. Ini KPPS ketiga dan KPPS keempat ya. Selanjutnya untuk KPPS kelima, melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian KPPS ke-6 dan KPPS ke-7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah ya. Ini adalah tugas KPPS pada penghitungan suara ya. Nah, untuk pemilu presiden dan wakil presiden untuk surat suara yang sah, ini untuk pencoblosannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau masih di lingkup seperti ini, coblos yang ini poin 1 ini, nomor urut ini adalah surat suara sah. Yang kedua ini masih sah, yang ketiga ini masih sah ya teman-teman ya. Ya, ini untuk surat suara yang sah. Yang pertama yang A ya, surat suara ditandakan oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Ini masih sah semua. Kemudian untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota ya. Untuk yang nomor urut ini ya. Ini di partainya ya, ini noplos di gambarnya, ini yang masuk ke partai ya. Kemudian untuk yang nomor 2 poin ini masuk ke anggota dewan ya. Untuk yang ini masuk ke partai. Untuk yang ini poin 4 ya, ini masuk ke anggota dewan ya. Ini masuk ke partai ya. Baik, kita cek ya. Surat suara ditandakan oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang disediakan ya. Jadi harus tidak di luar kolom ya. Artinya ini tetap masih di dalam kolom dan surat suaranya sah ya. Ini masih di dalam kolom, ini masih di dalam kolom, ini di kolom ya. Ini masuk ke partai ya. Kemudian ini ada dua opsi kemungkinannya. Jadi bisa masuk ke dewan, bisa masuk ke tomat.
Cuman kalau saya ini kan sudah masuk di calon bisa, masuk di tomat bisa, cuman kita masuk ke anggota dewan ya. Yang ini partai tomat ya, karena ada 2 ya. Kemudian untuk pemilu anggota DPD ya, nah di sini ya, nomor urut tambah anggota dewan ya. Ini ada 2, ini ada 1 ya. Keterangannya ini masih surat suara sah ya. Suara-suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda jawab terdapat pada kolom 1 calon perseorangan ya. Pencatatan hasil penghitungan suara ya, di sini tertera untuk hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil PPWP atau DPR atau DPP, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Yang kedua, setelah dicatat dalam formulir model C hasil PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota, BPS menandatangani formulir tersebut. Ketuanya ya. Dalam bentuk dapat sanksi hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dicatat sebagai catatan kejadian ya. Kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Yang keempat, formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota yang telah ditangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap ya. Nanti kita bahas untuk materi Sirekap ya. Yang nomor 5, saksi pengawas TPS, pengamatan pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C hasil PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Ini formulirnya ya. Formulir model C ya, hasil PPWP. Ini formulir model C hasil DPR, DPD, kemudian DPRD provinsi, ini DPRD kabupaten atau kota. Ini pembuatan formulir C hasil salinan ya. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau yang butuh ya, formulir materinya nanti saya kirim di grup ya. Penguatan menyampaikan formulir C hasil salinan ya. Ini kalau dibahas lama ya. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Nah di sini ya. Jadi untuk materi-materi seperti ini Bapak Ibu bisa gabung ya di Telegram channel. Apalagi jangan sampai untuk pemungutan suara ulang ya. Kalau pemungutan suara ulang itu jangan sampai ya. Penghitungan suara ulang ini enggak usah ya. Ini enggak usah. Nanti kita lanjut ke 45 ya. 45. Baik, itu saja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon buat Bapak Ibu yang minat materinya bisa gabung di Telegram channel, nanti langsung chat saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.